Selamat datang di program Belajar Bersama. Pastinya di program ini kita akan belajar lebih seru dan menyenangkan. Nah, episode Belajar Bersama kali ini kita akan belajar matematika, tepatnya tentang denah dan skala. Teman-teman ada yang tahu apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat atau objek secara sederhana. Mungkin yang di studio atau yang di rumah, ada yang tahu contoh denah? Ya, kamu. Betul sekali, bisa denah sekolah, denah rumah, atau denah kelas. Tapi, hubungan skala dan denah itu apa ya teman-teman? Kalau gitu, langsung aja yuk kita mulai pembelajarannya bersama Kak Sharon. Mana ya? Terima kasih Sandia. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Kak. Teman-teman yang ada di rumah apa kabar? Pasti baik ya. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari matematika. Untuk topik hari ini kita akan mempelajari tentang denah dan skala. Ada yang pernah dengar apa itu denah dan skala? Belum, Kak. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Teman-teman yang di rumah bagaimana? Pernah dengar tidak apa itu denah dan skala? Sama juga ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kita akan mempelajari bersama tentang denah dan skala. Apa sih itu denah? Denah ini menunjukkan suatu letak, tempat, atau objek secara sederhana. Misalnya, letak dari atau denah dari kelas, denah sekolah, denah rumah. Nah, ini mempermudah kita untuk mengetahui suatu tempat. Ini fungsinya, contohnya seperti di gambar, bentuk atau gambar denah. Fungsinya menunjukkan lokasi dengan jelas. Misalnya kita mencari di mana ya lokasi kelas 1A. Nah, kita bisa melihat denah. Posisinya ada di mana? Atau kita mencari ruang kepala sekolah. Mempermudah kita untuk melihat kita harus ke kiri, belok kiri atau belok kanan atau lurus. Di sini juga mempermudah mencari arah dan posisi. Ini fungsi dari denah. Lalu bagaimana dengan skala? Skala di sini adalah perbandingan suatu ukuran atau ukuran gambar pada denah dengan ukuran yang sebenarnya. Karena denah ini merupakan gambar, nah ini dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Contohnya, skala 1:100 artinya 1 cm di denah sama dengan 100 cm atau 1 meter di dunia nyata. Nah, ini skala juga kita bisa lihat semakin besar angkanya, semakin kecil gambar denahnya. Bagaimana kita menghitung jarak yang sebenarnya? Menggunakan skala. Nah, di sini ada rumus skala. Bagaimana kita menghitung jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada denah dikalikan dengan skala. Lalu bagaimana menghitung jarak pada denah? Di sini kebalikannya, di mana jarak pada denah sama dengan jarak sebenarnya dibahagi dengan skala. Nah, bagaimana? Bisa mengingat tidak untuk rumus skalanya? Yang di rumah bagaimana? Bisa mengingat tidak rumus skalanya? Kita coba lihat contohnya ya, bagaimana menghitung. Jarak pada denah antara rumah dan sekolah adalah 4 cm. Jika skala denah 1:200, maka jarak sebenarnya adalah berapa ya? Nah, contohnya jarak sebenarnya sama dengan 4 dikali dengan 200, sama dengan 800 cm. Jadi kita konversikan ke meter. Jadi jika cm ke meter dibagi dengan 100 sama dengan 8 meter. Jadi seperti itu menghitung skala yang jarak sebenarnya. Bagaimana dengan jarak di denah? Jarak sebenarnya antara dua gedung adalah 500 meter. Jika skalanya 1:1000, berapakah jarak pada denah? Cara menghitungnya, ada yang masih ingat rumusnya? Enggak, Kak. Wah, belum ya.
coba kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jika kita menghitung jarak pada Dena. Nah, di sini jarak pada Dena sama dengan 500 dibahagi dengan 1000 sama dengan 0,5 cm. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Bagaimana? Bisa? Bisa, Kak. Bagus sekali. Teman-teman yang di rumah bagaimana? Bisa untuk menghitung menggunakan jarak dan skala yang ada di sini pada Dena? Pasti bisa kan? Coba kita akan latihan setelah ini. Jadi kalian siap-siap tetap mengingat ya untuk rumus yang sudah diberikan tadi. Nah, yang di rumah juga boleh ikut latihan ya bersama-sama. Kita kembalikan ke Sandia. Terima kasih Kak Sharon. Wah, gimana? Teman-teman sudah mengerti kan tentang fungsi Dena, pengertian skala, dan cara menghitung skala. Tadi Kak Sharon juga sudah mengajarkan kita cara mengerjakan contoh soal. Setelah yang satu ini, kita akan mengerjakan latihan soal secara mandiri. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Belajar Bersama.